Ini orang Aceh, kerakyatan katanya. Masuk bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita adopsi. Maka bahasa Indonesia tidak bisa terlepas dari akar bahasa Arab. Tempat ceramah disebut mimbar, mimbar dari bahasa Arab. Mercusuar kita sebut menara, dari manarah, tempat meletakkan api, menjadi penanda bagi orang yang sedang melaut. Ada banyak sekali. Dalam Pancasila minimal ada 3 sila yang mengandung bahasa Arab. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan adab bahasa Arab. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil juga bahasa Arab. Maka kalau ada pemimpin di pusat alergi kepada bahasa Arab, saya khawatir Raja Arab akan marah dan mengambil kembali kosakatanya. Maka kamus besar bahasa Indonesia menjadi kamus tipis bahasa Indonesia. Maka baik-baiklah dengan orang Arab. Kita tidak punya kosakata, maka Indonesia miskin kosakata. Itu belum lagi banyak kosakata yang kemudian hilang pelan-pelan. Maka ketika tadi disebutkan Korem Teku Umar, ternyata nomornya bukan 012 tetapi 012. Padahal saya sekolah di SD, 0 itu bukan angka, 0 itu ruang hampa, botol tidak berisi, botol kosong. Makanya ketika di Jakarta kemarin oleh gubernurnya meluncurkan sebuah program perumahan untuk rakyat, namanya rumah kosong dengan DP 0. Enggak boleh dibalik, rumah 0 dengan DP kosong. Maka ini Korem 012, bukan Korem 012. Maka sayangnya, jangankan untuk kita yang awam, bahkan dosen bahasa Indonesia pun tidak pernah merasa tersinggung ketika bahasa Indonesia disalahkan dalam pelafalan. Dan saya yakin kalau nanti saya turun, saya minta ke Pak Danrem nomor kontaknya. Saya tanya, berapa nomor kontak Pak Danrem? Tetap beliau akan katakan 0. Enggak ada HP Pak Danrem? Ada. Berapa nomornya? 0. 0 berarti tidak ada HP. Karena 0 tidak berisi. Dan luar biasanya, orang Inggris tidak pernah mengartikulasikan 0 itu dengan kata 0. 0 bahasa Inggris empty, dan 0 bahasa Inggris adalah zero. Bahasa Indonesia kehilangan makna sedikit demi sedikit. Maka ketika kita bersumpah di 28 Oktober kemarin, kita bersumpah, namanya Sumpah Pemuda. Setelah saya pelajari, saya telusuri, ternyata tidak ada sumpah sama sekali. Yang ada adalah pengakuan. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rangkaian semuanya ini disebut Sumpah Pemuda, padahal nggak ada sumpahnya. Ternyata kita salah dalam mencatat sejarah. Maka ini menjadi PR bagi generasi, karena bahasa adalah salah satu unsur pemersatu bangsa. Maka kita yang duduk di meja tadi dari berbagai latar belakang, tetapi bisa berkomunikasi karena kita punya bahasa Indonesia. Orang Arab, raja-raja Arab duduk adakan muktamar, konferensi tingkat tinggi. Mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Di Indonesia, di Melayu, kita bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Melayu. Saya teringat diundang ke Kelantan oleh Raja Kelantan dalam acara Ijtima Ulama Nusantara. Hadir dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, hadir semuanya. Ternyata semua negara-negara di Asia ini bisa berkomunikasi dengan bahasa Melayu, dengan logat yang beda-beda tipis. Maka bahasa adalah salah satu unsur pemersatu bangsa. Ini keberkahan bagi kita. Tapi Eropa, walaupun mereka sepakat menggunakan mata uang euro, ternyata ketika berkumpul kepala negara Eropa, mereka harus pakai para penerjemah. Karena tidak ada satupun kepala negara di Eropa yang rela turun dari standar bahasanya. Presiden Prancis tidak mau berkomunikasi bahasa Inggris. Kepala negara Swedia tidak mau berkomunikasi dengan bahasa Prancis. Semua mereka berbicara dengan bahasa masing-masing.
Bayangkan andai kata Eropa dipindahkan ke Indonesia, maka itu hanya satu pulau Sumatera saja. Dan kita dengan luas wilayah yang 17.000 pulau, ternyata bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Ini keberkahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maka alhamdulillah.